Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita lanjutkan materi kita. Di sebelumnya kita sudah bahas tentang ruang vektor umum atau ruang vektor bernilai ruang vektor real. Terus kita juga sudah bahas tentang konsep merentang atau membangun dan subruang ya. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya yaitu kebebasan linier ya. Kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan bebas linier. Jadi di ruang vektor itu ada dua konsep penting yang paling utama yaitu merentang dan bebas linier ya. Nah, kalau kemarin di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas apa itu merentang, suatu himpunan S yang terdiri dari vektor V1, V2 sampai Vr itu merentang ruang vektor V apabila setiap vektor di dalam ruang vektor V itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor di S tadi. Sekarang kita lihat apa itu yang dimaksud dengan kebebasan linier. Kita mulai dulu dari definisinya ya. Misalnya kita diberikan ruang vektor V. Himpunan S yaitu V1, V2 sampai Vr itu subset dari V, itu disebut himpunan bebas linier apabila ini terdapat skalar K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0 dan seterusnya sampai dengan Kr sama dengan 0 sehingga berlaku K1 V1 tambah K2 V2 tambah dan seterusnya Kr Vr sama dengan vektor 0 ya. Jadi S itu disebut merentang bebas linier apabila ya solusi dari kombinasi linier ini, solusi dari persamaan ini ya, K1 V1 tambah K2 V2 dan terusnya Kr Vr sama dengan vektor 0 itu hanya dipenuhi untuk K1-nya sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K yang lain juga sama dengan 0 ya, sampai Kr-nya juga sama dengan 0. Nah, kalau misalnya ada K1 sama dengan kalau misalnya ada skalar yang ini K1, K2 sampai dengan Kr yang tidak 0, satu saja berarti dia tidak bebas linier. Jadi jika terdapat skalar K1, K2, Kr yang semuanya tidak 0 ya. Ya, semuanya tidak, berarti ada yang tidak 0 dan memenuhi persamaan 1, maka S itu yang terdiri dari himpun vektor-vektor V1 sampai Vr itu disebut himpunan yang tidak bebas linier. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, jika V1 sama dengan 1,2, vektor V1 ya, dan vektor V2 sama dengan 3,4, maka himpunan S V1 V2 itu bebas linier ya. Karena persamaan ini K1 V1 tambah K2 V2 itu sama dengan vektor 0 hanya dipenuhi jika K1-nya 0 dan K2-nya 0 ya. Nah, ini Anda ingat kembali di aljabar linier ya. Bagaimana caranya mencari K1, K2? Saya kira bisa semua. Nanti sebentar juga kita perlihatkan bagaimana untuk mengingat kembali. Jadi ini tidak bebas, ini bebas linier ya, karena K1 dan K2 yang memenuhi persamaan ini hanyalah 0. Kalau tidak ada yang lain. Nah, terus contoh 2, jika V1 sama dengan ini 2 min 1 03 V2 125 min 1 dan vektor V3 7 min 1 58, maka himpunan S V1 V2 V3 itu tidak bebas linier. Kenapa? Karena ya, saya bisa tulis 3V1 tambah V2 dikurang V3 itu sama dengan vektor 0. Di sini ada skalarnya ya, ada skalar, berarti skalarnya ini K1-nya, ini K2, K3. Ya, semuanya tidak 0. Ya, tidak ada yang 0. Ya, semua dari ini tidak 0 ya. Ini K1, ini K2-nya, K1-nya 3, K2-nya 1, K3-nya min 1. Jadi
solusinya ini jadi ini kita bisa mengatakan V1 V2 nya tidak bebas linear karena ada skalar K1, K2 dan K3 yang semuanya tidak nol yang memenuhi persamaan ini ya. Oke, nah, sekarang kita lihat contoh 2. Ini tadi contoh 1 ya. Nah, ini contoh 2. Nah, tentukan di sini adalah apakah vektor-vektor ini V1, V2 dan V3 ini membentuk suatu himpunan yang bebas linear atau tidak. Jadi kita akan menyelidiki apakah himpunan tersebut bebas linear atau tidak. Jadi misalnya saya akan crop dulu ya ini anunya. Kita crop dulu. Ya. Tunggu dulu. Ini kita crop dulu biar kita bisa nulisnya lebih enak. Ini saya crop. Oke. Saya pindahkan ke sini biar di sini. Oke, di sini saya paste ya. Oke, kita lihat ya. Kita coba jawab. Oke. Di sini saya tulis. Kita tulis dulu sini penyelesaiannya. Oke, jadi kita harus jadi kita akan menyelidiki apakah himpunan ini bebas linear atau tidak. Jadi Anda perhatikan bahwa Anda tulis di sini. Oke, perhatikan bahwa ya ini saya tulis K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3 ini sama dengan vektor 0. Jadi kita akan mencari berapakah ini nilai K1, K2, dan K3. Apakah hanya dipenuhi untuk K1 0, K2 0, dan K3 0 untuk persamaan ini. Jadi oke, ini Anda bisa tulis diperoleh K1 kali V1 nya 1 min 2 3 tambah K2 nya 5 6 min 1 tambah K3 nya 3 2 1 sama dengan ini vektor 0 ya, semua. Oke, berarti saya bisa tulis itu ini K1 tambah 5K2 tambah K3 sama dengan 0. Terus min 2K1 tambah 6K2 tambah 2K3 sama dengan 0. Nah, berikutnya 3K1 tambah minus K1 minus K2 ya tambah K3 sama dengan 0. Oke, sehingga Anda punya nanti ini Anda lakukan operasi baris elementer ya. Ini kan Anda bisa tulis. Jadi ini saya tulis ke sana ya, ke samping. Ini kan bisa saya tulis jadi begini. Ini matriksnya adalah 1 5. Oh, ini 3 ya di sini, salah, ini 3 di sini, sorry. Sini 3. 1 5 3 min 2 6 2. Nah. Terus ini 3 min 1 1. Oke, ini dikali dengan ini K1
K2, K3. Nah, ini sama dengan vektor, oke, 0 semua ya. Oke. Nah, jadi Anda ini kan sebenarnya kalau kemarin Anda di aljabar linear 1 kan Anda belajar sistem persamaan linear ya. Jadi ini kan kemarin Anda ingat bahwa ini misalkan ini adalah A, ini adalah matriks X-nya, ini adalah sama dengan vektor 0-nya ya. Nah, Anda ingat kemarin bahwa A sistem persamaan ini AX sama dengan 0 ini trivial ya, mempunyai solusi trivial itu jika dan hanya jika ya determinannya ini, determinan dari matriks A itu tidak sama dengan 0 ya. Sekarang kita lihat matriks A nya dulu. Oke, determinan dari matriks A itu kan sama dengan berapa itu? Determinan matriks A nya kan 15 berapa tadi? 153 ya. Itu. Berapa? 153 min 262 min 262 3 min 11 ya. 3 min 11 sama dengan berapa? Coba dilihat. Oke, betul. Ini sama dengan berapa? Oke. Ini sama dengan, ya Anda catat saya, ini Anda bisa hitung 1, 5 minus 2, 6 3 minus 1. Ini kan karena matriksnya 3 kali 3 bisa 1 pakai aturan sarus. Jadi 6 ditambah 5 kali 2 kali 3 itu berapa? 5 kali 2 10 berarti 30 ditambah 3 kali minus tambah 6 ya. Ini kurang 3 kali 3 9, 9 kali 6 54 dikurang 2 kurang 10. Ini determinnya berapa ini? Ini 36 berarti 42. Kalau ini berapa? Berarti kalau ini berapa ini? 50. Oke, ini 42 juga ya. Oke, berarti sama dengan 0. Nah, karena Anda tulis karena determinan dari A itu sama dengan 0, maka karena determinan A yang sama dengan 0, maka kita simpulkan bahwa sistem ini AX sama dengan 0 itu apa tadi? Tidak trivial ya. Nah, tidak trivial, ini Anda bisa lihat di sini. Anda ingat kembali materinya di aljabar ini, berarti tidak trivial. Nah, kalau tidak trivial berarti solusinya itu ya ada K1, K2, K3 yang tidak semuanya 0 yang memenuhi persamaan 1. Tidak trivial itu berarti terdapat K1, K2, K3 yang semuanya tidak 0 dan memenuhi persamaan. Ya, misalnya persamaannya tadi ini kita kasih persamaan apa ini? Ini kita kasih nama persamaan bintang. Persamaan bintang. Oke.
Jadi apa tadi itu? Himpunan S itu yang isinya adalah V1, V2, V3 ini tidak bebas linear begitu ya. Jadi itu tidak bebas linear. Jadi dia tidak bebas linear ya. Nah, bisa juga Anda bisa juga kalau tidak mau pakai teorema yang kemarin, Anda bisa selesaikan dulu ini. Penyelesaian ini cari K1, cari K2, cari K3 ya. Nanti kalau jadi dapat juga diselesaikan. Jadi ini alternatif saya ya. Dapat juga diselesaikan dengan mencari nilai K1, K2, K3 dengan operasi baris elementer. Jadi kalau Anda operasikan baris elementer itu nanti akan Anda dapat K1-nya itu ya min 1/2T. Oke, K2-nya itu sama dengan min 1/2T dan K3-nya ini sama dengan parameter T. T-nya ini bergerak dari ini minta hingga. Karena T-nya ini bisa berubah-ubah berarti dia punya solusi selain 0, berarti dia tidak bebas linear seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di sini. Nah, di sini ada teorema. Di teorema yang mengatakan di sini suatu himpunan S dengan 2 atau lebih vektor adalah tidak bebas linear jika dan hanya jika paling tidak salah satu vektor pada S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lain pada S. Jadi contohnya ini contoh 1 yang tadi ini tidak bebas linear ya. Himpunan ini V1, V2, V3 karena ya Anda bisa menulis dari sini. Anda bisa tulis oke, V2 itu sama dengan minus 3 V1 ditambah dengan V3 ya. Ini berarti vektor V2 yang merupakan anggota S itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lain yang ada di S ya, itu maksudnya. Jadi tidak bebas linear jika dan hanya jika paling tidak salah satu vektor pada S ya seperti tadi ini vektor V2 misalnya itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lain pada S. Jadi di sini V2 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1 dan V3. Jadi dia tidak bebas linear. Yang kedua, bebas linear jika dan hanya jika tidak ada vektor pada S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lain pada S. Anda bisa lihat contoh 1 ini ya, V1 itu tidak bisa Anda nyatakan sama dengan berapa kali berapa dari V2, misalnya begitu ya. Tidak bisa, misalnya ya. Jadi dia bebas linear. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita punya teorema 2. Teorema 2 ini nanti Anda bisa gunakan kalau Anda mengerjakan soal-soal. Jadi misalnya himpunan berhingga yang memuat vektor 0 itu pasti tidak bebas linear ya. Jadi kalau Anda punya himpunan S misalnya ya, ini saya kasih ilustrasi ya. Misalnya Anda punya vektor S, himpunan S yang berisi vektor V1 sampai dengan misalnya VR. Terus S juga ini memuat vektor 0 ya. Nah, pasti S ini kalau S ini memuat vektor 0 ini tidak bebas linear. Kenapa tidak bebas linear? Karena kita bisa menuliskan karena saya bisa menulis
K1 P1 tambah dan seterusnya. Oke, K2 KR PR tambah, misalnya di sini saya tulis 1, sini vektor 0, ini sama dengan vektor 0 ya. Ya, ini kan Anda kan pasti punya koefisiennya adalah ini kan pasti bisa 0 ya. Ini ada 0, K1-nya 0 sampai dengan KR-nya ini 0. Tetapi ini koefisien dari pengalinya vektor 0 ini kan 1. Berarti ini tidak apa ini? Koefisien itu tidak semuanya 0 ya. Ada yang di sini 1. Jadi dia setiap vektor yang memuat vektor 0 ini pasti tidak bebas linear. Nah, terus yang kedua, himpunan dengan tepat satu vektor adalah bebas linear jika vektor tersebut bukan vektor 0 ya, pasti dia bebas linear. Ya, kalau dia cuma punya satu, misalnya S-nya ini ya V1 ya misalnya ya, dan dengan V1-nya ini tidak sama dengan vektor 0 ya, maka Anda bisa tulis K1 V1 ini sama dengan vektor 0 ya. Karena ini tidak vektor 0, otomatis yang ini yang merupakan vektor harus 0 ya. Kan ada teoremanya kemarin itu. Berarti ini yang harus K1-nya ini harus 0, berarti koefisiennya yang memenuhi cuma 0, berarti dia pasti bebas linear. Yang ketiga, suatu himpunan dengan tepat dua vektor. Nah, dua vektor itu bebas linear jika tidak satu pun dari vektornya merupakan kelipatan skala dari vektor lainnya. Jadi itu seperti saja maksudnya dari ini. Teorema 1 tadi ya, mirip. Jadi kalau Anda punya dua vektor, kalau tidak satu pun vektornya merupakan kelipatan skala dari vektor lainnya ya, berarti dia pasti bebas linear ya. Jelas. Nah, sekarang kita masuk ke interpretasi geometrik dari apa itu yang dimaksud dengan bebas linear. Kalau kita berbicara interpretasi geometrik, berarti kita bicaranya di vektor-vektor R2 atau R3. Nah, himpunan yang terdiri dari dua vektor adalah bebas linear jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut tidak terletak pada garis yang sama ketika ditempatkan sedemikian sehingga titik awalnya terletak pada titik asal. Betul? Jadi dari sini Anda bisa lihat bahwa ini kalau Anda punya vektor V1 dan V3 itu ini tidak bebas linear, karena vektor V1 dan V3 ini kalau kita tempatkan yang melalui titik asal ya, ini itu dia terletak pada garis yang sama ya. Berarti kalau terletak pada garis yang sama, sebenarnya V1 itu K kali vektor V2. V1 sama dengan K kali vektor V2. Kalau V1 sama dengan K kali vektor V2, berarti ya tidak memenuhi ini ya. Berarti kan dia berarti dia merupakan kelipatan skalar. Berarti dia tidak bebas linear begitu ya. Jadi sama dengan ini juga. Jadi yang dimaksud itu bebas linear itu yang gambar 3. Jadi kalau Anda punya vektor begini, ini vektor V1, ujungnya itu terletak pangkalnya terletak pada titik asal. Anda juga punya vektor V2, pangkalnya juga terletak pada titik asal. Ya, ini tidak terletak pada garis yang sama. Ini yang disebut sebagai, berarti karena tidak terletak pada garis yang sama, berarti ini bebas linear. Nah, kalau di R3 dia bidang yang melalui titik asal, dia tidak jika hanya tidak terletak pada bidang yang sama ya, terletak pada bidang yang sama. Seperti itu interpretasi geometriknya. Jadi bebas linear itu di R2 berarti kalau Anda punya garis yang melalui ujungnya pangkalnya titik asal, ya dia tidak tidak terletak pada garis yang sama. Kalau terletak pada garis yang sama berarti dia tidak bebas linear ya. Nah, di sini ada teorema 3, misalkan S adalah V1, V2 sampai dengan VR adalah suatu himpunan vektor-vektor pada Rn. Jika R-nya besar daripada N, maka S-nya itu pasti tidak linear.
Nah, kenapa S-nya itu tidak linear? Nah, Anda ingat lagi kemarin di pelajaran aljabar di mata kuliah aljabar linear 1, ini kan berarti kalau R-nya lebih besar daripada N, itu berarti variabel yang tidak diketahui ini kan nanti sebenarnya kalau Anda menulis ini kan nanti kan Anda tulisnya begini, K1 P1 tambah dan seterusnya KR PR ini sama dengan vektor 0. Berarti nanti Anda akan punya persamaan ya. Ini kan nanti akan Anda tulis ya, misalnya ini K1 P11 tambah dan seterusnya KR PR1, nah, ini dan seterusnya ini K1 ya, ini juga K1 P1N tambah dan seterusnya KR PRN. Nah, ini kan sama dengan 0 semua. Nah, sama dengan 0. Nah, ingat kembali di pelajaran aljabar 1 bahwa kalau ini kan berarti ada sebanyak R variabel yang akan kita cari. Kan sebenarnya dicari adalah nilainya K1 sampai dengan KR. Sementara kalau banyaknya persamaan ini adalah ini yang N. Ini ke bawah ini ada sebanyak N persamaan. Kalau begitu karena terdapat jumlah faktor yang diketahui, faktor yang akan dicari lebih besar daripada banyaknya persamaan, maka sistem persamaan tersebut itu memiliki tak hingga banyak solusi. Kalau memiliki tak hingga banyak solusi ya berarti K1, K2 sampai KR itu ya bisa saja semuanya tidak nol ya, berarti dia tidak bebas linear seperti itu. Oke, saya kira itu untuk yang bagian pertama. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Silahkan mengerjakan tugasnya yang bagian pertama. Untuk video bagian pertama saya kira cukup.